Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di podcast kali ini bersama saya, Raisa Pujianti Sofian dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber kita yaitu Kak Regina Amalia. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Regina adalah mahasiswa Universitas Pamulang. Kak, sebenarnya selain aktivitas Kakak sebagai mahasiswa, apalagi sih aktivitas di luar itu? Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu kali ya. Ya, nama saya Regina Amalia Solihah. Saya adalah mahasiswa Sastra Indonesia semester 5 di Universitas Pamulang pada tahun 2024 ini. Selain kuliah, saya juga bekerja sebagai digital marketing di salah satu perusahaan namanya Omega Cresindo. Selain itu, saya juga seorang penulis buku. Ini salah satu karya saya yang berjudul My Little Boss. Saya tulis pada tahun 2019. Cuman terbitnya kemarin pada tahun 2023. Oh, jadi selain karya kakak seperti novel, kakak tuh nerbitin karya apa lagi sih? Kayak seperti puisi, atau cerpen, atau hanya di novel saja? Kalau sejauh ini sih yang terbit itu baru novel ya, baru 3 novel. Cuman kalau nulis, aku juga nulis puisi juga di Wattpad. Judulnya ada satu puisi aku yang judulnya Patah Hati Paling Sengaja. Nanti lihat aja ya. Jadi kalau diterbitkan itu kan novel, cuma kalau misalkan puisi itu di Wattpad ya? Iya, di Wattpad ada. Nah, untuk dalam karya kakak nih, biasanya kakak tuh terinspirasi dari sastrawan sebelumnya atau ada seseorang yang buat kakak tuh jadi ingin gitu menjadi seperti dia, seperti penulis yang memang sudah banyak banget karya sastranya itu? Ada. Saya waktu pertama baca novelnya Poppy Pertiwi yang judulnya Galaksi. Itu saya suka banget karena dia tuh ngena aja gitu kalau misalnya cerita kayak benar-benar bukan relate sih, lebih ke ya jadi imajinasi saya tuh nyampe gitu. Terus dia tuh kan nulisnya tema-tema tentang anak-anak SMA, geng motor, kayak gitu-gitu. Karena waktu itu emang lagi ngetren banget di Wattpad kan. Jadi saya juga yang baca akhirnya terpengaruh juga. Saya juga nulis temanya nggak jauh-jauh dari itu, tentang sekolah, tentang gangster, gitu sih. Di dalam penulisan novel itu kakak ada tantangan apa aja sih? Kayak dalam jangkauan waktunya atau memang lagi kurang kosakata yang kakak buat itu di dalam novel itu kayak gimana kakak? Lebih ke kosakata sebenarnya, karena emang saya baca juga kayaknya jarang deh. Jadi kosakatanya itu dikit banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya mau nyampein suatu adegan atau suatu peristiwa itu kadang gimana ya nyampeinnya pakai kata-kata yang kayak gimana ya, kayak kadang ekspektasi saya kayak gini nih yang wah, tapi malah kayak yang udah saya tulis itu biasa aja karena kurangnya kosakata itu. Oh, berarti kalau misalkan kayak susahnya nyambungin alur tuh ada gak sih kak? Kayak jadi alur itu ya kadang-kadang ada, tapi itu saya nyiasatinnya kayak sebelum nulis, saya bikin konsep dulu nih, alurnya tuh pertamanya ini, kedua kesini, konfliknya ini, penyelesaiannya kayak gini. Itu cukup ngebantu sih sebenarnya biar kita nggak stuck gitu. Maksudnya kalaupun stuck kita nggak jauh-jauh, tetap di jalur itu gitu. Menurut kakak, pendapat apa sih dari karya sastra di Balai Pustaka yang berpengaruh di zaman sekarang ini? Kalau misalnya berpengaruh, mungkin dia lebih ke sebagai fondasi ya, karena pertamanya itu sastra kan sejarahnya emang diawali dari angkatan Balai Pustaka. Terus itu juga bisa jadi sumber inspirasi buat sastrawan-sastrawan di era modern sekarang. Kayak meskipun emang tema-tema atau isu-isu yang diangkat di dalam itu berbeda. Kayak kalau misalnya Balai Pustaka kan lebih ke ini ya, tradisi kolonialisme. Cuman bisa jadi sumber inspirasi aja sih, baik itu dalam penyampaian ceritanya, terus dalam kosakatanya gitu. Oh, jadi sebagai fondasi ya, untuk sastra selanjutnya. Dan lanjutnya tuh ada bagaimana sih di era digital sekarang, kakak kayak gimana caranya menjangkau para pembaca nih, buat orang-orang tuh tahu kakak tuh pernah nerbit tulisan ini atau pernah membuat karya sastra ini tuh kayak gimana? Saya nulis di Wattpad. Karena Wattpad kan emang yang paling terkenal ya, platform yang paling terkenal. Terus udah gitu gampang juga, nggak berbayar. Kalau dulu nggak berbayar, kalau sekarang kayaknya ada deh berbayar deh. Jadi mulai nulis di situ gitu. Mulai itu di situ novel. Karena ini novel juga novel saya kan 3. Cuman yang fisiknya sekarang ada tuh emang yang ini doang. Karena yang 2 ada di Unpad. Udah di Setorik, kayaknya di Perpus ada deh.
emang pertama itu dari Wattpad, jadi semakin banyaknya dia viewers, mungkin penerbit juga tertarik ya untuk menerbitkan. Jadi di Pinang mau nggak gitu diterbitin, cuman emang penerbitnya penerbit indie, jadi emang bukunya nggak bisa dijangkau di toko-toko, jadi harus pesan online. Kayak gitu. Itu lumayan ngebantu tahu Wattpad, karena jangkauannya kan emang luas ya. Udah gitu bebas, jadi kita ya udah, kadang-kadang aku juga kalau mau curhat gitu, kalau misalnya tulis puisi ya udah iseng pun kayak karya kita tuh bisa dibaca sama orang gitu. Itu ketiga buku kakak benar-benar dari Wattpad diterbitin apa emang langsung kayak gimana kak? Kalau misalnya yang dua, sebenarnya ini juga ada di Wattpad. Iya. Cuman yang dipinang melalui Wattpad itu yang dua yang sebelumnya, ada judulnya Sagara sama Sacrifice, itu terbit. Kalau yang Sagara tahun 2021, kalau yang Sacrifice 2022, kalau ini 2023. Jadi setahun sekali itu terbit, cuman sekarang 2024 gak ada belum. Masih proses kayaknya ya. Ya, kayaknya sekarang aku juga lagi nulis ini sih, antologi puisi. Bisa dibaca kok di Wattpad, ada. Karya-karyaku di situ, nama Wattpadnya Regin. Bisa dicari ya guys ya. Kalau misalkan saran kakak untuk teman-teman di rumah nih kayak gimana kak? Kalau misalkan kita mau nerbitin suatu karya tapi kita kayak nggak percaya diri gitu dalam karya kita, itu gimana? Berani mencoba aja sih. Terus jangan takut dikritik juga, karena emang misalnya kayak Wattpad itu emang ya saking dia bebasnya, orang tuh bisa berkomentar apa aja, kayak sama aja kayak medsos sih, cuman kalau Wattpad kan lebih ke cerita-ceritanya kayak gitu. Jangan takut dikritik, jangan ya udah kita aku juga pertama nulis ya udah nulis aja, nggak berharap ada yang baca gitu. Yang penting apa yang ada di otak aku dikeluarin semuanya, kayak unek curhatan segala macam itu. Tapi selain itu juga kalau misalnya mau bikin buku juga konsistensinya juga harus dijaga. Jangan sampai jangan malas, karena kalaupun misalnya kita ada ide, kalau misalnya nggak gerak itu nggak bakalan jalan ceritanya. Jadi ya udah di situ aja yang ada, ntar malah lupa terbengkalai gitu. Konsistensi sih intinya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat karya itu emang harus konsisten ya kayak, dan awal mulanya kita mulai dari kecil dulu, kita mulai dari Wattpad dan terus menerus dikembangkan dan hasilnya itu menjadi novel yang diterbitkan. Setelah kita wawancarai narasumber kita dapat tahu bahwa sastra itu bukan hanya dikembangkan dari zaman dulu saja atau zaman sebelumnya, tetapi juga di zaman sekarang kita terus mengembangkan dengan teknologi yang berkembang sekarang. Jadi teknologi dan sastra juga saling beriringan. Oke, terima kasih Kak atas kehadiran dan partisipasinya. Dan saya Lisa Pujianti Sofian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Karegina ini adalah mahasiswa Kak dulu Kak. Kali ini bersama saya Raisa Pujianti Sofian dari mahasiswa Universitas Pangla. Saya kenalin dulu. Iya. Ya.